wabarakatuh. Nama saya Deli Ramacit Nabila, NIM 210246. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha kecil. Usaha kecil itu sendiri adalah usaha yang dimiliki dan dioperasikan secara independen untuk mendapatkan laba dan tidak dominan di bidangnya. Lalu ada sektor usaha kecil. Di sebuah negara, misalnya di Amerika Serikat, itu membutuhkan 4 hari dan $210 untuk mendirikan bisnis sebagai badan hukum. Langkah-langkah yang termasuk mendaftarkan bisnis itu akan mendapatkan ID pajak serta menyusun kompensasi, asuransi pengangguran dan pekerja. Lalu industri yang menarik usaha kecil. Beberapa industri seperti manufaktur mobil membutuhkan investasi besar dalam mesin dan peralatan. Perusahaan di industri ini masuk dalam kategori usaha yang besar dari sejak mereka mulai dibangun. Begitu pula sebaliknya, sejumlah industri lainnya hanya memerlukan investasi yang sangat kecil dan beberapa keterampilan khusus atau pengetahuan. Dari industri ini terbagi dalam 3 kategori, yaitu distribusi, pelayanan, dan produksi. Lalu selanjutnya industri distribusi. Kategori ini termasuk retail, grosir, lalu transportasi dan manufaktur. Industri ini berfokus pada pergerakan barang dari produsen ke konsumen. Industri ini menyumbang sebesar 33% dari semua usaha kecil. Lalu yang kedua, industri jasa. Kategori ini diperkirakan menyumbang sebesar 48% usaha kecil. Dari sejumlah tersebut, sekitar 3/4 menyediakan layanan non-finansial seperti layanan perawatan medis dan gigi. Lalu yang terakhir, industri produksi. Kategori ini yang terakhir meliputi konstruksi, perkembangan, dan industri manufaktur. Industri ini hanya menyumbang sebesar 19% usaha kecil dalam kelompok ini, karena industri ini sangat membutuhkan investasi awal yang relatif besar. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Akil Ubaidillah, NIM 2016 2102 291. Di sini saya akan menjelaskan tentang orang-orang di dalam usaha kecil atau perilaku wirausaha. Usaha kecil biasanya dikelola oleh orang-orang yang memulai dan memilikinya. Maksudnya di sini suatu usaha kecil atau bisnis kecil biasanya langsung dikelola oleh orang-orang yang memulai usaha kecil atau memulai usaha baru, dan mereka sendirilah yang memiliki usaha tersebut. Dan selanjutnya karakteristik perilaku wirausaha. Semangat kewirausahaan adalah suatu keinginan untuk menciptakan bisnis baru. Maksudnya di sini yaitu
suatu kemauan atau keinginan seseorang untuk menciptakan usahanya sendiri atau bisnisnya sendiri, dan bisnis itu termasuk bisnis yang baru atau usaha yang baru. Contohnya yaitu faktor-faktor personal lain. Faktor personal lain yang mempengaruhi keberhasilan usaha kecil yaitu antara lain yaitu yang pertama kemandirian, yang kedua hasrat untuk menentukan nasibnya sendiri. Maksudnya di sini hasrat itu yaitu keinginan untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga ketersediaan mencari dan menerima tantangan. Ketersediaan ini maksudnya dia mencari sebuah tantangan dan menerima tantangan tersebut. Tantangan di sini yang dimaksudkan yaitu wirausaha atau usaha. Yang keempat, latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga ini sangat pengaruh juga. Contohnya di sini seperti kayak orang tuanya yaitu pengusaha yang sukses. Nah, biasanya itu bakatnya itu akan menurun ke anaknya, dan cenderung anaknya biasanya ingin mengikuti orang tuanya. Yang kelima yaitu usia. Usia di sini di dalam buku ini biasa diperkirakan 24 sampai 40 tahun. Ini usia biasanya untuk memulai usaha kecil atau wirausaha. Selanjutnya motivasi. Harus ada motivasi untuk memulai usaha baru. Maksudnya di sini motivasi yaitu kayak orang itu mau menjalankan suatu usaha yang baru itu membutuhkan motivasi atau dorongan supaya dia bisa menjalankan usaha yang baru. Dan selanjutnya, mengapa beberapa pelaku wirausaha dan usaha kecil gagal? Usaha kecil atau wirausaha rentan terhadap kegagalan karena yang pertama ketersediaan modal, yang kedua manajemennya belum teratur, yang ketiga yaitu perencanaannya masih belum baik. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ma'arifatul Abadiah NIM 2016-211-339. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya usaha kecil dalam ekonomi. Usaha kecil dan menengah memang peran penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Ada beberapa alasan utama mengapa suatu negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. Yang pertama yaitu karena pada umumnya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Yang kedua, seringkali mencari peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibanding perusahaan besar. Yang pertama ada menyediakan inovasi teknis. Penemuan dan inovasi adalah bagian dari fondasi perekonomian. Studi menunjukkan bahwa inovasi di kalangan pekerja usaha kecil secara signifikan lebih tinggi daripada di antara pekerja perusahaan besar. Perusahaan kecil menghasilkan 2,5 kali lebih banyak inovasi daripada perusahaan besar relatif terhadap jumlah orang yang dikerjakan. Bahkan perusahaan kecil memperkerjakan 40% dari semua pekerja teknologi tinggi seperti ilmuwan, insinyur, dan spesialis komputer. Tidak heran perusahaan kecil menghasilkan 13-14 kali lebih banyak paten per karyawan daripada perusahaan besar. Selanjutnya menyediakan tenaga kerja.
Perusahaan kecil secara tradisional telah menambah lebih dari bagian proporsional pekerjaan baru bagi perekonomian. 7 dari 10 industri yang telah memberi tambahan pekerjaan yang paling baru adalah industri yang didominasi usaha kecil. Usaha kecil yang telah menciptakan pekerjaan paling baru akhir-akhir ini termasuk layanan bisnis, rekreasi dan jasa perhotelan, serta kontraktor perdagangan khusus. Selanjutnya, menyediakan persaingan. Tantangan usaha kecil lebih besar perusahaan mapan dalam banyak hal, menyebabkan mereka menjadi lebih efisien dan lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Sebuah usaha kecil tidak bisa tentu saja bersaing dengan perusahaan besar dalam segala hal. Namun, sejumlah perusahaan kecil masing-masing bersaing dalam daerah tertentu dan caranya sendiri bersama-sama memiliki efek kompetitif yang diinginkan. Dengan demikian, beberapa perusahaan kecil bersama-sama menambah kompetensi wajar untuk tidak lagi menjadi servis masyarakat. 3. Yang terakhir, mengisi kebutuhan masyarakat dan bisnis lainnya. Mengisi kebutuhan masyarakat dan bisnis lainnya. Perusahaan kecil juga menyediakan berbagai barang dan jasa satu sama lain, dan untuk perusahaan yang jauh lebih besar. 3. Mengisi kebutuhan masyarakat dan bisnis lainnya. Mengisi kebutuhan masyarakat dan bisnis lainnya. Perusahaan kecil juga menyediakan berbagai barang dan jasa satu sama lain, dan untuk perusahaan yang jauh lebih besar. Perusahaan besar pada umumnya membeli suku cadang dan rakitan dari perusahaan-perusahaan kecil untuk satu alasan yang sangat baik. Hal ini lebih murah daripada membuat suku cadangan di pabrik-pabrik mereka sendiri. Biaya yang lebih rendah pada akhirnya tercermin dalam harga yang dibayar konsumen untuk produk mereka. Jelas bahwa usaha-usaha kecil adalah bagian penting dari perekonomian, dan sebagai konsumen dan sebagai anggota dan angkatan kerja, kita mendapat manfaat besar dari keberadaan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dengan Sofia Maharani dengan 2016 210 akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan usaha berskala kecil. Keunggulan usaha berskala kecil. Pemilik usaha kecil dengan sumber daya terbatas sering harus berjuang untuk memasuki pasar yang kompetitif. Mereka juga harus berurusan dengan meningkatnya persaingan internasional. Namun mereka juga menikmati beberapa keuntungan unik lainnya. Yang pertama yaitu hubungan pribadi dengan pelanggan dan karyawan. Bagi yang suka berurusan dengan orang-orang usaha kecil merupakan tempat yang tepat untuk mengenal banyak pelanggan dengan nama dan berurusan dengan mereka secara pribadi. Hubungan antara pemilik, manajer, dan karyawan juga cenderung lebih dekat dalam usaha kecil. Yang kedua yaitu kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Menjadi bosnya sendiri, pemilik manajer tidak harus perlu izin dari siapapun untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga yaitu pencatatan sederhana. Pencatat usaha kecil mungkin terdiri atas buku cek, jurnal kas pemasukan, jurnal kas pengeluaran, dan keempat yaitu kemandirian. Pemilik usaha kecil tidak mengalami kesulitan masuk dan keluar terhadap usaha bisnisnya atau khawatir akan dipecat atau diberhentikan. Keuntungan lain yaitu pemilik usaha kecil juga dapat beradaptasi terhadap semua orang dan menikmati semua keuntungan kepemilikan usahanya sendiri. Yang kedua yaitu kerugian usaha kecil. Risiko kegagalan. Kerugian usaha kecil. Risiko kegagalan. Usaha kecil terutama yang harus memiliki risiko berat untuk keluar dari bisnis sekitar 2 dari 3 menutup usaha mereka dalam 6 tahun pertama, karena mereka tidak memiliki sumber daya keuangan untuk menghadapi masa surut yang panjang. Yang kedua yaitu keterbatasan potensi. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan untuk menambah modal. Usaha kecil biasanya memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan
modal pinjaman pribadi dari lembaga pemberi pinjaman hanya sekitar 1/4 dari modal yang diperlukan oleh usaha kecil. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Sal. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Octavia, NIM 2016-210 di Pangkat 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi bisnis kecil atau disebut dengan SBA. Dalam surat ini menjelaskan bagaimana administrasi bisnis kecil membantu usaha kecil. Badan ini membantu individu masuk ke bisnis dan bertahan dalam bisnis serta membantu memberikan bantuan kepada calon pemilik dan manajer usaha kecil yang baru didirikan. SBA itu sendiri menyediakan bantuan keuangan dan konseling manajemen. Selanjutnya mengenai bantuan manajemen SBA. Statistik menunjukkan bahwa kebanyakan kegagalan dalam bisnis kecil terkait dengan manajemen yang buruk. Untuk masalah ini, SBA memberikan penekanan khusus pada peningkatan kemampuan manajemen, pemilik, dan manajer usaha kecil. Jenis bantuan manajemen SBA meliputi bantuan konseling individu, kursus konversi, lokal karya, dan berbagai publikasi gratis. Selanjutnya mengenai kursus manajemen dan lokal karya. Kursus manajemen yang ditawarkan oleh SBA mencakup mengenai fungsi, tugas, dan peran manajer. Kursus yang paling populer adalah survei umum dari 8-10 bidang manajemen bisnis yang berbeda. SBA sesekali menawarkan konversi 1 hari. Konversi ini bertujuan menjaga pemilik manajer tetap memutakhirkan perkembangan baru manajemen, hukum pajak, dan sejenisnya. Selanjutnya mengenai bantuan untuk bisnis kecil milik minoritas. SBA membuat upaya khusus untuk membantu kelompok-kelompok minoritas yang ingin memulai usaha kecil atau memperluas usaha yang ada. Misalnya, Badan Pengembangan Bisnis Minoritas memberikan bantuan hibah untuk mengembangkan dan meningkatkan peluang bisnis bagi anggota ras dan etnis minoritas. Membantu perempuan menjadi pengusaha juga tujuan khusus dari SBA itu sendiri. Selanjutnya mengenai Institut Usaha Kecil atau disebut dengan SBIS adalah kelompok mahasiswa senior dan pascasarjana dalam administrasi bisnis yang memberikan konseling manajemen untuk usaha kecil. SBI telah dibentuk lebih dari 520 kampus perguruan tinggi sebagai cara lain untuk membantu pemilik bisnis. Cara kerja SBI itu sendiri adalah untuk menganalisis dan membantu memecahkan masalah pemilik usaha kecil dalam mendirikan bisnis mereka. Selanjutnya mengenai Pusat Pengembangan Usaha Kecil atau disebut dengan SBIDS adalah kelompok berbasis universitas yang menyediakan konseling individual dan pelatihan praktis untuk pemilik usaha kecil. SBIDS memanfaatkan sumber lokal, negara bagian, dan pemerintah federal, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi. Kelompok-kelompok ini dapat memberikan bantuan manajerial dan teknis. Data dari studi, penelitian, dan jenis-jenis bantuan khusus yang bernilai untuk usaha kecil tersebut. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai publikasi-publikasi SBA. SBA menerbitkan publikasi manajemen, pemasaran, dan teknis terkait dengan ratusan topik yang menarik untuk manajer usaha kecil saat ini dan masa depan. Selanjutnya mengenai bantuan keuangan SBA. Usaha kecil tampaknya terus-menerus membutuhkan uang. Memerlukan lebih banyak uang untuk membiayai peningkatan operasi sistem selama musim puncak penjualan. SBA menawarkan program bantuan keuangan khusus yang mencakup situasi ini. Namun, fungsi utamanya adalah untuk menjamin pinjaman untuk usaha yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh SBA itu sendiri. Selanjutnya mengenai poin pinjaman bisnis reguler.
Sebagian besar pinjaman bisnis SBI ini dibuat oleh pemberi pinjaman swasta seperti bank. Namun, penguasaannya sebagian dijamin oleh lembaga. Jadi artinya bahwa SBI ini memberikan pinjaman kepada swasta seperti bank, namun dia itu tetap penguasaannya sebagian dijamin oleh lembaga tersebut. Selanjutnya mengenai poin perusahaan investasi usaha kecil atau dapat disingkat juga SBIC. SBIC adalah sebuah perusahaan swasta yang menyediakan modal usaha untuk usaha kecil yang memenuhi standar investasi. Perusahaan ini seperti Amerika Online, Apple Computer, dan lain sebagainya. Bantuan yang ditawarkan SBI memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam usaha kecil yang lain tidak menarik perhatian investor lain untuk memberikan modal ventura. Jadi dalam SBIC ini dia itu membantu perusahaan kecil untuk memajukan usahanya atau merintis usahanya agar menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvin Kurnia dengan NIM 2016-210-348. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu waralaba. Waralaba adalah izin untuk mengoperasikan sebuah bisnis yang dimiliki secara individual, seolah-olah itu adalah bagian dari rantai gerai atau toko. Seringkali bisnis itu sendiri disebut waralaba. Kemudian apa itu franchising? Franchising sebenarnya adalah pemberian atau izin sebuah waralaba untuk mengoperasikannya. Kemudian pewaralaba atau franchiser adalah orang atau perseorangan atau organisasi pemberi waralaba tersebut. Kemudian perwaralaba adalah orang atau organisasi yang memberi waralaba. Kemudian tipe franchising yaitu pendekatan pertama, produsen berlisensi sejumlah toko Intel untuk menjual barang tertentu. Kemudian pendekatan kedua, produsen berlisensi distributor untuk menjual produk yang diberikan pada retail. Kemudian pendekatan ketiga yaitu pewaralaba memasuk merek, teknik atau lain-lain, bukan produk yang lengkap. Kemudian keunggulan franchising. Franchising memainkan peran penting dalam perekonomian dan menjadi bentuk dominan retail. Kemudian untuk pewaralaba memperoleh keuntungan di distribusi produknya yang tepat dan terkendali dengan baik tanpa menimbulkan biaya tinggi untuk membangun dan mengoperasikan diri sendiri. Kemudian untuk terwaralaba mendapatkan peluang untuk memulai bisnis dengan modal terbatas dan memanfaatkan pengalaman bisnis orang lain. Kemudian kelemahan franchising yaitu mempengaruhi terwaralaba dan timbul karena pewaralaba mempertahankan banyak kendali. Sekian, terima kasih.